Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia. Wabil khusus untuk saudara-saudaraku, ya, bangsa, sebangsa dan setanah air di seluruh Nusantara, khususnya Indonesia, dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan kami Mbah Sis di channel Cahaya Hati, channel yang mengupas, yang menjelaskan tentang penjelasan ilmu ajaran agama, ilmu ajaran bertuhan, dan ilmu rohani. Hal ini sangat penting untuk seluruh umat manusia sedunia. Saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, ya, pada video yang lalu kami telah menjelaskan tentang sistem beragama, sistem bertuhan, ya, informasi tentang sistem ketuhanan yang turun sampai ke dunia, yang sampai di dunia. Itu namanya sistem top down. Nah, jadi ajaran, ya, dari Tuhan, informasi dari Tuhan yang sampai ke dunia. Nah, sekarang kami akan coba jelaskan tentang bottom up-nya, artinya menuju Tuhannya. Tadi sudah, ya, yang lalu sudah kami jelaskan tentang sistem bertuhan, itu dari atas turun ke bawah atau ke dunia, ya, mewujud, ya, dari rahasia kemudian mewujud ke dunia. Nah, sekarang dari wujud kembali ke rahasia. Seperti itu, saudara-saudaraku yang budiman. Baik, saudara-saudaraku yang budiman dimanapun Anda berada, video yang lalu, ya, setelah kami jelaskan bahwa di dunia itu ada utusannya yang mewujud, unsur rahasia kebesaran persifatannya mewujud di dunia. Nah, dialah utusan Tuhan di dunia. Dialah Rasul. Dialah Khalifah atau Khalifatullah, ya, wakil Allah di dunia, atau juga disebut si pembawa risalah ajaran agama samawi, atau yang membawa kunci tentang ajaran agama langit, seperti itu. Dan dialah sebagai kekasihnya, ya, baik itu zatnya, asmaknya, afalnya, semua ilmunya, itu dialah kekasihnya. Ini dari zaman awal Nabiullah Adam sampai utusan-utusan berikutnya sama. Jadi Nabiullah Adam sistemnya tadi, ya, dari atas ke bawah, dan dari sekarang ke atas bottom up-nya melalui utusan pula. Nah, Nabiullah Adam itu adalah guru rohani yang zahir, ya, mewakili Tuhan yang rahasia, ya. Jadi manusia kekasihnya yang pertama adalah Nabiullah Adam, ya. Dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah khalifahnya, dialah pembawa risalah ajaran agama samawi, atau lebih keren lagi, dialah Tuhan yang wujud di dunia, Allah yang wujud di dunia. Apanya yang wujud? Sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatnya Tuhan yang sangat rahasia, sifatnya saja yang mewujud di dunia. Karena sifatnya Tuhan, sifatnya Allah, diutus. Yang diutus itu adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya. Persifatan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di dunia mewujud persifatan itu. Jadi sifatnya wujud. Sifat wujud yang pertama adalah kekasihnya, utusannya, khalifahnya, wakilnya dia di dunia, yang membawa ajaran risalah ajaran agama langit, ajaran samawi, ya, atau Tuhan yang wujud di dunia. Disitulah tempat kita tuju. Karena kalau kita tuju yang gaib, yang rahasia, sangat amat sulit, pasti akan berangan-angan. Tapi kita harus tahu titik fokusnya, ya, tahu tujuannya yang di dunia, ya, mewakili dia yang di maha akhirat, maha rohani. Ya, itulah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, Nabiullah Adam itu seorang manusia, ya, dia berlindung atau wafat karena ada batas waktu, limit relatif dia, ya, karena di dunia itu deskripsi, ya, definisi, dan
dapat artinya dibuktikan, artinya dia ada batas ambang waktu, ya, namanya dunia tidak kekal, jasmani ini tidak kekal. Maka selanjutnya utusan-utusan Tuhan, para nabi-nabi sampai dengan terakhir Nabi Muhammad, termasuk Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, itu pun utusan Tuhan, mewakili Tuhan di dunia akhirat, artinya Tuhan yang wujud, Allah yang zahir. Di balik Allah yang zahir ada Allah yang batin dalam dia utusan itu. Nah, di zaman ini ada utusan Tuhan pula, ya, penerusnya, al ulama warasatul anbiya, yaitu yang disebut di dalam Al-Qur'an waliya mursida. Kalau di Nasrani Nabi Isa, ya. Di agama lain ada sebutan masing-masing. Di Kejawen itu Satrio Piningit, dan ada lah. Pokoknya di setiap agama ada. Di zaman akhir, setiap zaman akhir. Artinya seperti ini. Kenapa disebut zaman akhir? Berakhirnya kepemimpinan utusan untuk seluruh umat manusia sedunia. Berakhir, maka ada selanjutnya yang melanjutkan. Berakhir, maka selanjutnya. Nah, di akhir zaman ini kepemimpinan Nabi Allah, Nabi Muhammad, ya, atau nabi-nabi yang lain berakhir, maka ada utusan berikutnya yang sebagai penerus seperti itu di zaman ini. Nah, maka carilah guru rohani yang zahir, ya, dialah waliya mursida kalau di Islam, ya. Kalau agama lain ada sebutannya. Nah, kita semua umat manusia sedunia ini harus mencari utusan Tuhan yang satu di dunia. Dialah utusannya, kekasihnya, ya, yang bawa risalah, dan dia yang bawa kunci untuk terhubung dengan Tuhan. Nanti akan diajarkan cara teknik jalan, ya, untuk masuk ke alam akhirat dan terhubung dengan Sang Maha Akhirat, Allah Subhanahu Tuhan yang Maha Esa. Di dunia akan diajarkan secara syariat, ya, secara wujud, nanti untuk masuk ke alam, ya, alam yang rahasia, alam ruhani, alam ruh, ya, atau ruhani, alamnya akhirat. Dalam Islam ada udkhulu fisilmi kafah. Nah, masuklah kau ke dalam ruhani, artinya dari jasmani masuk ke alam ruhani, karena ini akan kembali, ya, kembali kepada Sang Maha Rohani, yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tadi bottom up-nya dari rahasia mewujud ke dunia karena perjalanan sifat. Kemudian sekarang untuk kembali dari wujud menjadi rahasia, menjadi persifatan. Ya, seperti itu. Itu perjalanan daripada bottom up, dari wujud ke rahasia. Dari ada ke tiada. Itu dimana unsur rohanilah yang berjalan nanti. Nah, kita harus masuk alam rohani seperti itu, ya, alam akhirat. Nah, lewat guru rohani yang zahir untuk memasuki atau terhubung dengan guru rohani yang tidak zahir di alam akhirat. Jasmani ketemu jasmani untuk ini wajah tu wajhia, rohani berterhubung dengan guru rohani. Nanti akan diajarkan seperti itu sampai dengan kepada Sang Maha Rohani. Tadinya top down, sekarang bottom up, ya, seperti itu. Itulah masuk ke alam yang rahasia, dari wujud ke alam. Tekniknya ada, namanya baiat. Nanti akan diajarkan baiat, yaitu masuk ke alam rohani. Mutu qobla anta mutu, mati sebelum mati, artinya mematikan jasmani, akal pikiran, masuk ke alam ruh, ya, alam akhirat, ya, nanti akhirat yang menjadi dominan di dalam perjalanan kehidupan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan sementara untuk bottom up-nya, cari guru rohani yang zahir. Di dunia ini hanya seorang, ya, di seluruh dunia ini, di dunia ini hanya ada satu utusan Tuhan, ya, yang dapat menghubungkan rohani kepada Sang Maha Rohani, seperti itu, ya. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ya. Untuk bottom up-nya, cari guru rohani yang zahir. Di dunia ini hanya seorang, ya, temui, ya, itu jika ingin kembali kepada Tuhan, ya, kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhubung dengan Tuhan sekarang juga. Inilah tentang Majelis Dzikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan. Salam damai, salam persaudaraan, salam rahayu untuk seluruh umat manusia sedunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.